Halo sahabat Mirai Aset, kembali lagi di Eureka Fact bersama aku Diras. Kali ini nih, aku mau bahas mengenai tradisi pernikahan unik yang bikin takjub baik dari Indonesia maupun luar negeri. Yang mana yang bikin kalian paling melongo? Nonton sampai akhir ya. Tahu nggak sih ada sawer pengantin adat Sunda? Jadi orang tua kedua pengantin menyawerkan sejumlah benda-benda yang dilemparkan ke atas payung kuning. Benda-bendanya adalah uang logam dan kertas, beras, kunyit, daun sirih, dan juga permen. Tiap benda itu menyimbolkan makna masing-masing. Contoh, uang, semoga nanti keluarganya akan diberkati banyak rezeki. Beras, semoga nanti keluarganya akan berkecukupan pangannya. Nanti pengunjung yang datang situ akan berebutan uang itu. Katanya sih kalau dapat koin dan uang kertasnya, nanti bisa murah rezeki dan enteng jodoh. Aku sendiri pernah datang pernikahan adat Sunda dan aku ikutan berebutan. Itu jujur seru banget. Kalau sekarang secara terbukti memang untuk rezeki cukup mudah, namun kalau jodoh kayaknya belum nih. Berikutnya di Indonesia, bagian lain yang juga sama uniknya, mahar diberikan dalam bentuk binatang. Suku Dani di Papua Barat memberikan babi kepada keluarga calon mempelai wanita, sedangkan suku Toraja memberikan kerbau. Banyaknya jumlah babi dan kerbau ini tergantung pengantin wanitanya apakah keturunan darah biru atau tidak. Semakin ningrat jumlahnya akan semakin banyak. Budaya unik lain yang gak kalah unik, perempuan membeli pengantin laki-laki. Di Kabupaten Padang Pariaman, ternyata mempelai wanita memberikan uang japui untuk membeli calon pengantin prianya. Kok begitu ya? Ternyata maknanya adalah sebuah penghormatan yang diberikan kepada keluarga calon pengantin pria telah membesarkan anaknya, yang tadinya anaknya merupakan tumpuan finansial pihak keluarga laki-laki. Setelah menikah tentunya akan menanggung si calon pengantin wanitanya. Banyak yang nggak tahu nih, ternyata tradisinya nggak sampai situ aja. Nanti ada emas dan sejumlah uang yang diberikan kepada keluarga pengantin wanitanya sebagai imbalan. Biasanya sih jumlahnya itu lebih banyak daripada yang tadinya dikasih karena menyangkut gengsi dari keluarga pengantin prianya. Menyumbang sembako ala adat Jawa. Biasanya sih mungkin kita sudah terbiasa membawa amplop berisi uang untuk ditaruh di kotak depan acara pernikahan. Namun asal muasalnya tradisi tersebut tadinya bukan uang, tapi memberikan sembako sebelum acara pernikahan dikasih dari tetangga kepada calon pengantin. Selain itu mereka juga gotong royong untuk masak bersama. Nantinya sembako yang telah diberi akan dicatat oleh juru catat dan pulang mereka akan diberikan bingkisan. Berikutnya apabila orang tersebut yang memberi menikah harus dikembalikan dengan jumlah yang sama atau lebih besar daripada yang tadi dikasih. Ternyata tradisi untuk memberikan uang di dalam amplop itu nggak cuma di Indonesia, di Korea Selatan juga ada dengan lebih blak-blakan. Jadi jumlah uang yang ditaruh dalam amplop dan dimasukkan kotak itu ditulis di buku tamu. Otomatis kalau ngasihnya sedikit malu nggak sih? Kelihatan sama tamu yang belakang lagi ngantri. Lu cuma ngasih 50.000 doang. Pasti mau nggak mau ngasihnya harus banyak, ya nggak? Selain itu, sebelum acara pernikahan juga ada kotak nih yang diberikan oleh calon pengantin pria dan juga ayahnya kepada si calon pengantin wanita. Kotaknya namanya ham, berisi bahan pakaian berwarna biru dan merah yang melambangkan yin dan yang. Selain itu ada surat yang dikasih oleh keluarga calon pengantin pria. Nanti suratnya suatu hari apabila si wanita ini telah tutup usia, surat itu harus dikuburkan bersama jenazah wanitanya. Jadi nggak boleh hilang. Kalau kalian cari jodoh opa-opa, ini nanti harus kalian lakukan loh. Masih tradisi lain dari Asia Timur, Sanggit, budaya tunangan tradisi Tionghoa. Pihak keluarga calon mempelai pria memberikan seserahan kotak-kotak merah yang jumlahnya genap karena dianggap hoki dan warna merah karena melambangkan kegembiraan. Isinya ada baju, tas, sepatu, make up, buah-buahan. Banyak yang tidak tahu tradisi Tionghoa kuno tadinya menyarankan untuk membawa 2 kaki babi di dalam kotak seserahan tersebut. Tapi kaki babinya bukan mentah ya, sudah menjadi hidangan karena dianggap dapat menolak bala. Selain itu, bersama dengan seserahan ini juga diberikan 2 buah amplop.
yang dinamakan uang susu. Bukan disuruh beli susu, tapi jumlahnya kan mengandung angka 8 dan 9 yang mengandung makna kekal dan juga keberuntungan. Contoh 8.900.000 gitu. Nanti apabila uang yang diberikan dari keluarga calon mempelai pria ini diambil seluruhnya oleh keluarga dari pihak wanita, itu tandanya resepsi nanti harus ditanggung seluruhnya oleh pihak keluarga wanita. Tapi kalau hanya diambil sedikit, contoh 900.000 aja yang diambil, 8 jutanya dikembalikan, nanti resepsi harus ditanggung seluruhnya oleh pihak keluarga laki-laki. Buat aku sendiri, tradisi ini yang paling bikin melongo. Pengantin wanita dijual oleh orang tuanya. Suku Kalaizi di kota Stara Zagora, Bulgaria, gadis perawan remaja dijual di event tahunan Bride Market seharga mulai dari 4,5 juta. Tapi yang boleh membeli atau menjadi pasangan pengantin hanya boleh dari suku Kalaizi juga, nggak boleh dari pendatang ya. Acaranya dilakukan di semacam lapangan gitu, orang-orang akan berkumpul di situ, cewek-cewek sudah berdandan cantik, contohnya ini Peppa 25 tahun dan Rosie 19 tahun ditemani juga oleh orang tuanya. Uniknya orang tua mereka juga ketemu di acara Bride Market ini. Sesudah menikah, apabila nanti ketahuan perempuan ini sudah tidak perawan, mereka akan dicaci maki. Ini terbukti bahwa budaya patriarki masih cukup kuat di sana. Apabila punya anak wanita, tidak bisa mempunyai kebebasan untuk mengejar cita-cita sendiri. Padahal berdasarkan interview, Peppa dan Rosie masih mempunyai cita-cita mau menjadi seorang wanita karir. Untungnya pada Bride Market ini mereka belum laku. Tapi sebenarnya caranya di lapangan ini hanya dilakukan transaksi. Nanti uangnya akan ditransfer atau diberikan cash tidak di lapangan ini. Mungkin seminggu sesudahnya keluarga dari mempelai pria akan datang ke pihak rumah keluarga mempelai wanita, baru pembayaran dilakukan di situ. Selain itu, menurut kalian bisa gak sih dikatakan ini mirip-mirip dengan di Indonesia meskipun tidak dijual di lapangan perempuannya? Contohnya yang cukup terkenal, mahalnya uang panai suku Bugis. Lelaki yang mau menikahi perempuan Bugis harus membayarkan uang panai mulai dari 50 juta untuk lulusan SMA bisa sampai miliaran, tergantung dari level pendidikan dari wanitanya, cantik atau enggak, darah biru atau enggak. Semakin ningrat harganya akan semakin mahal, harus banyak yang dibayarkan. Bagaimana dengan tradisi unik di keluarga atau suku kalian nih? Bisa ceritain aku dengan komen di bawah. Akhir kata, aku mau undur diri dari Eureka Fact. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan data, bisa dibantu koreksi, komen di bawah ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya Diras undur diri dari Eureka Fact. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!